يتفكرون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر Sadaqallahul azim. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana min dzakarin wa unsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang sama kita muliakan keluarga besar dari Ananda Yopi, tidak akan kita sebutkan satu persatu. Keluarga besar Ananda Aditya Warman yang hadir pada kesempatan ini. Kemudian yang sama kita hormati, kita muliakan orang tua kita, Kakanda Haji Bustamam beserta ibu dan rombongan datang dari Jakarta. Kemudian sanak saudara, karib kerabat andai tolan, baik yang berada di Pekanbaru ini maupun yang datang dari Lintau, bahkan mungkin ada dari Batam, dari Jakarta dan lain segala macamnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Tanpa memanjangkan komentar mengingat waktu bapak-bapak dan ibu-ibu, sedikit kami ingin menyampaikan sepatah dua khusus kepada anak kami berdua. Yang pertama adalah Ananda Aditya Warman, Ananda Yopi. Semenjak dari jam setengah 12 lewat 3 menit tadi, Ananda berdua sudah sah menjadi suami istri. Di hadapan kami bersama sudah diikrarkan, sudah diakui terutama oleh Ananda Aditya Warman bahwa Ananda Yopi adalah istrinya. Berarti Ananda Aditya Warman sudah bertambah tanggung jawab mulai dari hari ini sampai selanjutnya dunia akhirat. Tanggung jawab Yopi adalah tergantung kepada Ananda Aditya Warman. Bukan berarti tadi orang tua Yopi menyerahkan 100% tidak, nah. Tapi yang jelas tanggung jawab baik lahir maupun batin, kesejahteraan keselamatan Ananda Yopi sekarang sudah berpindah kepada Ananda Aditya Warman. Itulah dia sebagai suami. Bapak Ibu hadirin, kok boleh kami bertanya ke Ananda berdua, Ananda Adi, ada tak mai siang? Hah? Nambon kan? Alai alhamdulillah. Sejak bila deh? Oh baru alhamdulillah. Yopi bapak pi, siapa yang gagal samping yang ganteng ini? Iyo bona. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ananda berdua ya. Tembilang yang misalkan kalian. Ya. Kami tidak ingin nak ya. Berapa bulan, berapa tahun sesudah ini, kalau boleh tidak ada lagi hendaknya. Hanya inilah seumur hidup kalian. Tembilang misalkan kalian berdua. Kenapa demikian? Inilah harapan kami bersama-sama kepada kalian. Dari jauh-jauh kami datang menghadiri, ingin menyampaikan doa restu. Kami bangga dan berharap melihat tuan-tuan nanti dalam rumah tangga sakinah mawaddah warahmah.
Itu adalah kebanggaan kami, apalagi kebanggaan kedua orang tua. Untuk itu kepada Ananda Adi, kepada Ananda Yopi, Ananda sekarang sudah jadi orang dewasa nak. Dak remaja lele dong, dak anak bujang anak gadis lele dong. Ananda sudah menjadi orang dewasa. Untuk itu bertindak tanduklah secara dewasa, berbicara secara dewasa, berpikir secara dewasa, dan berpakaian juga berpakaian seperti pakaian orang dewasa. Kenapa kami sampaikan begitu nak ya? Banyak orang kadang-kadang lah tiga cucu tapi pakaiannya lebih pada anak gadis. Itu bukan orang dewasa. Jadi orang yang dewasa itu dalam segala tindak tanduknya adalah dewasa. Kemudian di samping itu perlu Ananda ketahui bahwa kehidupan rumah tangga itu adalah bukan kehidupan permainan, tapi adalah tanggung jawab baik dunia dan akhirat. Yang kita maksud dari rumah tangga itu hanya satu impian, satu tujuan, adalah sakinah. Apa itu sakinah? Ketenangan batin, ketenangan jiwa. Ini yang kita cari nak. Adi merasa tenang karena dapat istri di samping namanya. Ya inilah dia, si Yopi. Yopi merasa senang hati karena ada suami di samping kita. Itulah dia Adi. Dengan ketenangan seperti itu namanya dikatakan sakinah. Ketenangan jiwa itu tidak ditopang, bukan istilahnya begitu ya. Tidak ditentukan oleh materi. Itu adalah tergantung kepada jiwa kita. Hati yang bersih, tulus ikhlas. Sehingganya apa? Tidak ada duanya bagi si Yopi, tidak ada duanya bagi Ananda, si Adi. Jadi dalam hal ini tentu harapan kami kepada Ananda, ingatlah acara hari ini. Kok tiba nanti di tengah jalan nak kusui banang, terjadi perselisihan, buka balik foto hari ini. Acale ada dadinya abang Adi, kok kita sampai sesuatu kita berdua. Aturan kita akan kelahi nggak jadi. Kenapa? Mengingat peristiwa hari ini. Ini yang pertama. Yang kedua nak, kehidupan rumah tangga yang sakinah mendapatkan ketenangan itu modalnya adalah agama, sholat. Jadi harapan kami kepada anak-anak berdua, karena sudah dewasa mungkin selama ini sholat, kadang-kadang lain, kadang-kadang indah. Bisa jadi. Nah mulai hari ini, sebentar lagi mungkin Ananda Adi sebagai ayah, Ananda Yopi sebagai ibu, yang akan menjadi contoh tauladan oleh anak-anak sesudah ini. Kalau ayah ibunya nggak sholat, ada harapan anaknya. Jangan harap anak yang soleh-solehah akan kita dapat. Jadi justru itu biasakanlah semenjak sekarang. Dan di situ pula lah letak ketenangan batin. Sudah sholat kita berdoa berdua, minta kepada Allah mudah-mudahan rezeki dilapangkan oleh Allah dan kita diberikan kesehatan, hidup akan diberikan selalu sakinah apabila kita selalu menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, masalah ibadah atau sholat. Yang kedua, kalau ingin mendapatkan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, memang perlu sopan santun. Suami kepada istri, istri kepada suami. Kenapa demikian? Kadang-kadang maaf ya. Nan suami kadang-kadang tak lupa filter muncul kabinir. Andi kau maaf. Sebab dia itulah. Alah ada yang kau tahu dan supaya kau orang yang udah anda dan itu kan nggak punya filter. Mikir-mikir kalau kita mau bicara sopan santun dengan lemah lembut. Tapi yo nak kalau baru-baru ini mungkin bisa jadi ngomongnya ya abang, adik. Nah beda lah patiku anak besok kau, jangan. Kalau dari hari ini abang adik bicara sampai gaya-gaya besok abang adik juga dibicarakan. Nah, begitu nak. Tapi ketahuilah Ananda, ini tergantung kepada agama. Orang beragama akan bisa menjalankan itu semua. Akhlak budi pekerti, sopan santun. Bila suami ngomong, istri dengar. Dengar dulu, jangan dipotong. Kok kadang-kadang kayak itu belum. Alah, anak aja deh udah kok. Nanti tahu ambo jawab masalah kok mah. Jangan dengar baik-baik. Sebaliknya juga demikian. Kau kan dia laki kau enggak. Jangan dengar suami, istri bila ngomong oleh suami. Insya Allah nah, di situ akan dapat nanti solusinya. Itu termasuk akhlak budi pekerti. Yang ketiga apa? Yang ketiga wakosadaki nafakotihim. Aku masalah ekonomi nih Pak. Ketahuilah nak, bahwa ekonomiku kadang-kadang bisa menentukan kehidupan kita. Kadal fakru ayyakuna kufran.
hampir-hampir kemiskinan itu membawa kepada kekafiran. Kalau tidak hati-hati, apalagi zaman ke depan, ya, memang hidup ini adalah modalnya adalah materi, betul. Tapi ingat nak, belum tentu akan bisa membawa ketenangan. Cuma apa? Supaya materi itu membawa ketenangan kepada kita, qanaahlah kita. Terima berapa adanya. Kok umpamanya sekian rezeki itu sebulan kau begitu, alhamdulillah. Orang kalau banyak bersyukur, Allah akan tambah. Tapi kalau ya merasa tidak cukup, merasa baris saja ikoda, baris banyak ikoda, ada kemampuan suami kita begitu. Nah, ini nanti akan menimbulkan perselisihan. Qanaah. Qanaah itu apa? Terima berapa adanya. Di samping itu berdoa kita supaya dapat ditingkatkan lagi. Berlaku sederhana di dalam hidup. Sesuailah istilahnya pasak yo tiang. Jangan gadang pasak pada tiang. Jangan lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Inilah kadang-kadang yang membawa kehidupan rumah tangga itu kacau. Itu namanya berlaku sederhana dalam hidup termasuk sumber kebahagiaan. Yang keempat, modal hidup rumah tangga itu kita saling melihat kekurangan kita. Jangan kesalahan suami yang dilihat, jangan kesalahan istri yang dilihat, jangan kesalahan mertua yang dilihat, jangan kesalahan mak yang dilihat, tapi kesalahan kita yang perlu dilihat. Kenapa mak saya begitu? Kenapa mertua saya begitu? Kenapa bapak saya begitu? Kenapa saudara saya begitu? Tanya diri kita, jangan terlalu mudah kita menyalahkan orang. Nah, kalau kita sudah tahu kesalahan kita, kekurangan kita, di situ akan terjadi nanti perubahan di dalam diri. Kapan perlu kita minta maaf kepada orang yang tepat bersalah. Bapak Ibu hadirin, anak-anakku yang kucintai, Ananda Adi, Ananda Yopi, hari ini kamu lihat berapa ratus pasang mata memandang Ananda berdua. Itu tak lain tak bukan adalah mengantarkan doa. Kalau boleh anak ya, kami mengizinkan Anda. Kok kami nak datang kini ya sama je orang mantan, orang katapi batang siak. Ya. Batang siak. Demokrasinya. Yang akan berlayar Ananda berdua. Kami hanya sampai tepi pantainya nak. Ketahuilah batang siak ini tidak lama sudah itu akan bertemu dengan lautan. Nah, kok baisuk di tengah perjalanan kapal sedang berlayar, kok bocor kapal umpama, atau terdampar kapal tadi ke batu karang, atau bisa jadi ombak besar datang. Nah, pengemudi Ananda berdua jangan sampai dilepaskan. Ya, makasihnya kehidupan rumah tangga sama gitu. Nah, banyak ujian, banyak cobaan. Kadang-kadang di elok awak banyak orang iri, banyak orang dengki, baak itu kan kacau, baak itu kan binasa. Jangan cepat lepaskan pengemudi. Nah, kita adalah pegang pengemudi, kita serahkan kepada Allah. Kita berdua adalah selalu mencari segala sesuatu titik temunya supaya dapat namanya apa? Satu kekompakan dalam kehidupan rumah tangga. Jangan terlalu capek mayukan kecil orang. Kadang-kadang disinilah rusaknya rumah tangga kita. Kemudian kepada Ananda Adi, Ananda Yopi, yang nikah memang Ananda berdua, tapi silaturahim antara dua keluarga. Ananda lihat hari ini berapa banyak keluarga Ananda Adi yang hadir hari ini, ya. Berapa banyak keluarga ya Yopi yang hadir hari ini. Berarti mereka sudah satu. Nah, ajan mudah kita untuk memecah. Makanya apa? Untuk itu supaya Ananda Adi ketahui, awak sayang ke mama awak, awak sayang ke orang gay awak. Macam mana kita sayang kepada saudara kita sendiri, seperti pula lah sayangilah keluarga daripada istri kita. Anak bedo di si Yopi itu sayangnya dimintuin dah, tu dah elok tu kena. Ada juga orang macam itu, dia mintu dah pasal puan tu, tapi anak dia pakai yo, tu dah yo kaji. Jangan seperti itu. Sebaliknya juga demikian. Nah, berarti apa? Antara dua keluarga sudah menjadi satu. Nah, inilah yang perlu kita jaga. Saling kita menghargai, saling kita menghormati. Terakhir bapak-bapak dan ibu-ibu, kepada kita bersama-sama. Kalau ambu kini ko boleh dikatakan pisang kali-kali hutan mah. Datang jadi dari si Adi, menanti pun jadi. Sebab kalau dek si Yopi namanya termasuk mama Joko Pak Bu. Jadi dalam kesempatan ini pesan dari mama-mama yang hadir, baik dari pihak Yopi maupun dari pihak Adi,
ya menyampaikan pada kesempatan kini, insya Allah ko anak kemenakan kita berdua ko bersama-sama kita menerimanya. Kok tiba dia lain menjadi kemenakan kita. Di mana kekurangannya, di mana kealpaannya, nah kita dia lain nanti akan memberikan nasihat dan pandangan. Insya Allah kok bahasa orang kini kan dibawa sini semudia. Kau tak pandai umpamanya Yopi mah menyuruh puntung betul tak taputa gasnya kami berhak untuk memberikan nasihat kepada Yopi. Sebab apa? Yopi lah menjadi anak kami. Iya betul Pak. Iya lah betul Pak. Betul betul semua jalan betul. Nah itu ya. Alhamdulillah. Boleh mama. Iya. Nah, kemudian sebaliknya juga demikian Ananda Adi. Ya tentu saja nah di mana langit di jujuan sinan bumi dipijak. Yang jelas begitu. Nah. Mama keluarga besar daripada Ananda Yopi sudah Mama Ananda. Kami serahkan hari ini ya termasuk ambo nak menerima begitu. Insya Allah di mana kekurangan si Adi besoknya kita seluncur insya Allah akan sama kita lo. Kayak betul nak? Lupa kan sama kita ingian. Kota kalau sama kita jagokan. Itulah tugas kita sebagai orang tua, sebagai mama terhadap anak kemenakan kita nombor 2 ko. Ketahuilah Bapak Ibu, nombor 2 ko masih muda mata baru ko maha. Ya, masih muda bata baru, umur halus setahun jagung, darah halus setampuk pinang. Jadi kekurangan beliau tu ibu-ibu dan bapak kita lah yang akan memenai. Sebab kedua anak kemenakan kita ini sudah menjadi tanggung jawab kita untuk menasihati dan menunjuki secara bersama-sama. Kita terima jasa nang hati. Kayaknya ada setuju apa-apa je ibu dah. Kedua pun kayaknya anak kemenakan kita bang. Nah, berartilah kita terima secara bersama-sama. Nah, ini saja bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, selamat Ananda Adi. Selamat Ananda Yopi. Mudah-mudahan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah menanti kalian berdua sesudah ini. Kami hanya dengan doa, mudah-mudahan apa yang dihajatkan hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu kepada kita semua. Khusus kepada orang tua kita jauh-jauh dari Jakarta beserta ibu dan rombongan. Lalu niambo itu walaupun payah-payah ya nih. Dari Pasir Putih ya. Tapi karena sayang ya anak, sayang kepada tuan-tuan berdua, macam manapun kesulitan hari ini disingkirkan, kami hadir bersama. Mama nan jauh, nan doke, nan di kampung, nan di rantau, nan di sikoh hadir karena cintanya kepada kalian berdua anak. Jadi atas nama keluarga, baik keluarga saudara Nusirwan maupun keluarga dari almarhum Kanda Sofian, tentu saja mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ya betul. Ribuan terima kasih, ya man. Kemudian di samping itu, kok dalam penantian beko bagi hari kini maupun beko sampai selanjutnya, kok tidak batamu ditampeknya. Aduh, terlebih tak kurangnya, tertinggi terrendahnya. Dalam penyambutan, tadi dalam penyambutan mungkin bisa saja tidak capek, tak sapo, tembau dah. Istilahnya apa? Duduk kurang siri atau enggak kurang sapo. Iyo dak basigi kini doang. Dia dah ya. Asik unik mungkin coba tulai ya, Wan. Ya. Jadi kami atas nama seluruh keluarga, baik keluarga Adi, keluarga Yopi, mengucapkan maaf dan terima kasih. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu akan dinilai ibadah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja Bapak Ibu. Sebab apa? I can feel what do you can feel. Gila buku dua boleh lewat tentu ngason apa napa ibu ngason mah. Jadi dia panjang-panjang mana le. Nak kawan dia suju di dua nak. Jadi terima kasih Pak Ibu. Betul langsung ya. Nah, jadi apa-apa ibu ya. Oke acara dulu. Ini saja Bapak Ibu, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.